Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurfia Rizky dari kelas 2D dengan nomor NPM 19106310800104 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengapresiasi sebuah novel yang berjudul Tajwid Cinta, Haduan dan Kafiyah yang ditulis oleh Lebah Rati dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2017 oleh penerbit Sinar Kejora dengan tebal buku 288 halaman. Novel ini adalah novel Islami, novel religi tepatnya, yang menceritakan tentang kisah hidup Haduan, tentang perjalanan cinta, tentang dakwahnya, dan tentang perjuangan Haduan untuk berbakti kepada orang tuanya. Suatu hari, Haduan dipertemukan dengan seorang gadis bernama Hasya di salah satu organisasi dakwah kampus. Ternyata Haduan mulai menyadari bahwa ia jatuh cinta kepada Hasya. Dan Haduan juga tidak jatuh cinta sendirian karena Hasya juga mengagumi Haduan. Bahkan Hasya mengoleksi semua buku yang diterbitkan oleh Haduan karena Haduan adalah seorang penulis. Namun mereka berdua sama-sama tidak mengetahui bahwa mereka berdua saling jatuh cinta. Hingga suatu hari Haduan harus menerima kenyataan pahit ketika ibunya meminta ia untuk menikahi seorang gadis bernama Kafiyah. Dengan berat hati, karena ia ingin selalu berbakti kepada ibunya, Haduan mengikuti permintaan ibunya untuk menikahi gadis bernama Kafiyah. Setelah menikah dengan Kafiyah, banyak kejutan-kejutan yang datang kepada Haduan tentang konflik-konflik besar dan rahasia yang satu persatu terungkap. Akhirnya Haduan mengetahui alasan mengapa ibunya menikahkan ia dengan seorang wanita bernama Kafiyah. Akhirnya Haduan mengerti bahwa ia memiliki dua wanita yang sangat dicintai dan sangat berharga di dalam hidupnya. Tokoh utama di dalam novel ini adalah Haduan dan Kafiyah. Tokoh pendukungnya ada Ibu Haduan, ada Jaki sebagai sahabat Haduan, ada Ganda, seorang remaja yang ditolong oleh Haduan, ada Hasya, yaitu wanita yang awalnya dicintai oleh Haduan, dan Kak Fasya, yaitu kakak sepupunya Haduan. Tokoh Haduan di sini diceritakan sebagai seorang laki-laki yang sangat baik, yang taat agama, berbakti kepada ibunya, namun tidak bisa jujur kepada diri sendiri. Sosok Kafiyah diceritakan sebagai perempuan yang baik-baik yang masih terus belajar untuk mendalami ilmu agama. Jaki, sahabat Haduan, diceritakan sebagai sosok yang mudah marah, Ibu Haduan yang sangat baik, Ganda yang lucu, Hasya yang pemalu, dan Kak Fasya yang sedikit nakal namun mau berubah di dalam hidupnya. Alur yang digunakan di dalam novel ini adalah alur maju mundur, sehingga ketika membacanya kita akan mengingat kembali apa yang sudah diulas pada halaman-halaman awal. Sudut pandang yang digunakan di novel ini adalah sudut pandang orang pertama karena menggunakan kata ganti aku, dan hanya satu pemikiran yang ada di novel ini, yaitu pemikirannya sudut pandang dari Haduan. Amanat yang ingin disampaikan dari novel ini adalah selalulah berbakti kepada orang tua di keadaan apapun, namun tetap jujurlah kepada orang tua bila ada sesuatu yang memang harus dibicarakan. Juga novel ini mengajarkan kita untuk bersyukur atas takdir apapun yang kita terima. Kita memang tidak bisa memilih takdir apa yang kita dapatkan, tapi kita selalu bisa untuk memilih
bagaimana kita mau menjalani takdir tersebut. Hal yang lebih dominan di dalam novel ini adalah unsur pendidikan, dari unsur pendidikan formal, unsur pendidikan moral, dan unsur pendidikan agama atau spiritual. Terlihat dari bagaimana sosok Haduan sangat mementingkan pendidikan formalnya, namun tidak pernah berhenti untuk mempelajari ilmu agama dan berdakwah. Dan tokoh Haduan yang sangat berbakti kepada ibunya juga sangat mencerminkan nilai-nilai moral. Kelebihan dari novel ini adalah bahasanya yang sangat mudah dipahami, juga makna-maknanya yang sangat berarti. Novel ini juga mengajarkan kita tentang perjuangan cinta, dakwah, dan perjuangan seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Kekurangan dari novel ini adalah ada beberapa part di novel ini yang menurut saya tidak masuk akal. Contohnya seperti tokoh Haduan yang mengalami dan merasakan tsunami di tengah kota Bogor. Padahal kota Bogor itu jauh dari pantai. Menurut saya itu adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Namun, buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca. Jadi, jangan lupa baca bukunya ya teman-teman. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan di dalam perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.